Hai guys, balik lagi bersama aku di Fitria Story. Hari ini guys, aku mau main game horor yang berjudul Haunted Property. Nah guys, seperti apa gamenya? Yuk kita main. Oke, langsung saja ya guys ya. Kita mulai dari start game. Lala. Ini dengar-dengar katanya guys, kita itu sebagai karyawan yang dimana kita itu tinggal di sebuah apartemen yang katanya itu berhantu. Nah, apakah benar ya guys ya? Kita coba lihat. Sepertinya nih kita guys, kita sedang bekerja di sebuah kantor perusahaan ya. Oke. Oh, ini bos kita. Kenapa kamu masih di sini? Mengingatkan saya pada masa muda saya. Saat itu lembur hanyalah bagian dari kehidupan. Oke, bos kita mengingat masa mudanya guys. Dan dia pun tertawa. Lalu ngomong-ngomong, aku dengar kamu pindah. Oh iya tentu bos, aku pindah bos. Aku menemukan apartemen yang sangat murah bos, dan aku memutuskan untuk tinggal sendirian karena aku tuh nggak mau ya membebani keluargaku atau orang tuaku ya guys ya. Oke. Kamu tinggal sendiri. Kamu tahu ketika aku pertama bergabung di sebuah perusahaan, aku juga tinggal di apartemen yang murah loh. Oh, sungguh? Apakah benar itu, bos? Oh iya, tentu. Benar. Oh, bos kita juga ternyata mengetahui juga ya apartemen yang murah. Oh ya? Akan tetapi ya, tempat saya tinggal sangat mengerikan. Oh, kenapa ya kira-kira, guys? Kebisingan dari tetangga sebelah. Ya, seperti itulah. Oke. Saya hampir tidak tidur. Mulai gak bisa tidur guys, bos kita berarti. Dan saya berpikir saya tuh harus pindah dari tempat ini sebelum segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Oke, berarti keputusan yang sangat bagus ya guys ya. Ya, itu kenapa alasan tempat itu sangat murah. Ya karena ada sesuatu guys di situ. Kamu harus membidik promosi dan pindah ke tempat yang lebih baik secepat mungkin. Oke. Nah, ya, aku pikir begitu, bos. Oke, bos. Aku pulang sekarang ya, bos ya. Sampai jumpa besok, bos. Sepertinya kita kerja lembur ya, guys ya di sini. Oke, di sini pengaturannya ya, guys ya. Pengaturan untuk berjalan. Oh, kita bisa berjongkok, guys. Berjongkok seperti ini, berjongkok, dan kita bisa berlari. Oke, mana bos kita guys tadi? Oh itu bos kita. Bos kita sedang apa ini? Sepertinya sedang duduk-duduk saja, apa mengerjakan sesuatu. Oh, dia mengerjakan sesuatu guys. Wah, duduknya bos kita tuh sangat anggun dan anggun dan menawan, dan matanya berkedip seperti itu guys. Aku curiga bos kita itu. Oke guys, jangan berpikiran negatif. Oke, kita langsung pulang saja. Dimulai dari mana ini nanti kita berjalan. Semoga hari pertama itu baik-baik saja ya guys ya. Oh ini guys, Jepang. Ini di daerah Jepang guys. Oh, di kampung Jepang itu sama seperti kampungnya Doraemon ya guys ya, kampungnya Nobita. Ya nggak sih guys? Coba kita lihat. Oh ini daun-daun kering. Oke. Dan mereka itu orang Jepang itu bersih guys. Ini apa? Oh, ini kamar kita guys, 203. Ini yang disebut apartemen. Kok mirip kosan ya? Saya pikir apartemen gedung seperti itu guys. Oke, kita lanjut berjalan. Oh sebentar, itu ada orang. Coba kita bertemu dengan
seorang ini. Dia menggunakan baju putih. Hai, perkenalkan saya baru pindah dari sini, Pak. Bapaknya nggak mau menyapa, guys. Ih, apaan ini? Kenapa kita mengelus-ngelus perutnya dia? Itu sangat menjijikan. Aku mau menjauh. Oh, dia sedang memberi makan kucing oranye. Dia ternyata pecinta kucing, guys. Nah, di sini siapa kalian yang menyukai kucing? Aku sangat suka kucing, guys. Kalian punya kucing nggak, guys? Dulu aku punya kucing, guys. Tapi sekarang kucing aku sudah nggak ada. Oke, guys, langsung aja ya. Kita jalan. Terus kita jalan lagi. Oke, ini siapa ini? Apakah ini tetangga kita, guys? Coba kita sapa. Halo, Pak. Manajer apartemen. Selamat malam. Oh, kamu telat bekerja ya? Intinya lembur ya? Iya, saya lembur, Pak. Jadi saya telat, Pak. Oh ya, akhir-akhir ini perusahaan kami tuh sedang sibuk, Pak. Jadi tuh aku bekerja sangat keras. Bagaimana tentang kamu, Pak Manajer? Apa yang kamu lakukan saat jam-jam seperti ini? Oh iya, apartemen manajer, guys. Oh, ini. Aku hanya membetulkan lampu bohlam yang kebakar. Oh, seperti itu. Oh, ada polisi, guys. Kenapa ada polisi? Oke, apakah terjadi sesuatu di sini? Akhir-akhir ini di sini sangat berbahaya. Apakah kamu tidak mendengar? Ada seorang wanita yang telah diserang. Oh, seperti itu kah? Dan pelakunya itu belum diketahui dan belum ditemukan. Seperti itu ya. Apa? Itu sangat mengerikan. Bagaimana menurutmu? Seperti itu, guys. Tentang apa yang terjadi pada pikiran seseorang seperti itu. Gimana ya, guys ya? Menurut kita itu, apakah orang yang menyerang wanita tersebut itu mengalami stres, ataukah kita berbicara nggak tahu aja, guys? Nggak tahu sih kita ya. Kita juga belum tahu pasti ya kenapa orang tersebut melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Oke, I don't know. Oke, kamu benar. Maaf berbicara tentang sesuatu yang aneh. Oke, selamat malam dan selamat tidur. Oke, Pak. Bapak jangan nabrak-nabrak seperti itulah, Pak. Bapak, tahu nggak sih, Pak? Itu jalan luas loh. Kenapa kamu mendekati nabrak-nabrak aku seperti itu? Jadi kan aku jadi jongkok. Ada langkah kaki, guys. Siapa itu? Oh, ini yang pecinta kucing, guys. Kenapa dia melihat kita seperti itu, guys? Oh, dia tinggal di apartemen 202. Itu tetangga kita, guys, berarti. Kita harus baik pada dia ya. Oke, langsung saja. Kita masuk ke apartemen kita. Oh, suasananya seperti ini. Itu ternyata kenapa murah, guys? Ini ternyata masih plafonnya bocor. Oke, di sini ada apa? Kita buka. Di sini toilet. Terus di sini, di sini kamar mandi. Nanti kita mandi, guys. Orang Jepang itu biasanya mandi malam-malam, guys. Kita buka dan kita nyalakan lampu. Oke. Ada pesan WA. Kita buka ya, guys ya. Dari Takashi. Oh, Takashi. Hey, mau minum-minum nggak? Oh, maaf, aku baru pindah. Ayolah, minum di tempatmu aja ya, gimana ya? Aku bawain snack nih dan bawa minuman keras. Oh, baiklah. Hati-hati ya di jalan. Oke. Takashi, guys. Takashi itu teman kita.
Oke, kita ngapain lagi sekarang nih? Oh, dia selalu menelepon aku dimanapun aku berada. Oke, aku pikir aku harus cepat makan sebelum dia datang ke sini. Oh, kita makan dulu guys. Apakah makanannya akan dari kulkas? Seperti biasa, makanannya itu makanan frozen kali ya guys ya. Oh, ini dihangatkan dulu guys. Nah, dihangatkan menggunakan microwave. Ini masih cuci kah? Oh iya guys, lampunya itu berkedip-kedip. Mungkin karena hal ini si bapak manajernya sering mengganti lampu karena tidak kuat. Bapak manajer tadi mengerikan ya guys ya. Kayak creepy, kayak ada sesuatu pada dirinya gitu loh. Oke, buka, kita makan. Makan sambil berdiri itu tidak bagus ya guys ya. Harus makan sambil duduk. Kayaknya bau ya lagi. Aku mungkin harus mandi. Bau badan kali ya dia guys. Oke, keringetan guys. Tuh bener kan guys. Berarti kita itu pulang kerja itu harus mandi guys. Oke, kita mandi. Ya sama sih ya, kalau di Indonesia pulang kerja mandi terus tidur kalau pulangnya malam ya. Tapi guys, kalau di Jepang itu pulang malam terus mandi, habis itu besoknya dia bekerja. Nah, besoknya tuh dia tidak mandi guys, langsung cuci muka sama gosok gigi aja. Oke, langsung aja guys ya. Kita menunggu Takashi. Oh, itu dia. Apakah itu Takashi? Sebentar guys, aku penasaran sama tempat ini. Oh, nggak bisa dibuka. Itu apakah mungkin lemari guys ya? Oh, kita harus melihat di sini guys. Bagaimana cara melihatnya? Oh, ini guys, kita coba lihat. Apakah itu Takashi? Iya, ini Takashi guys. Soalnya bawa plastik, mungkin bawa snack buat kita. Kita buka ya. Apakah kamu benar Takashi? Hai. Yo, aku mendapatkan minuman keras. Ayo kita minum-minum. Ini ya, temen macam apa ini? Temennya baru pindah, kerjaan banyak, disuruh minuman keras. Tapi kata apa namanya, kalau di Jepang itu menghilangkan stres emang menggunakan minuman keras guys. Kalau ini di Indonesia kan nggak boleh guys, dilarang. Bahkan di dalam agama pun hal-hal yang memabukkan itu dilarang guys, nggak boleh. Kita duduk di mana guys? kita membelakangi Takashi. Apakah tidak bau Takashi? Oh, kita duduk di sini kayaknya. Enggak. Duduk di mana? Di sini. Oh, di sini. Oke. So, jadi bagaimana dengan apartemenmu? Apakah nyaman? Ya gitu leh. Kadang-kadang aku mendengarkan suara-suara berisik di pintu sebelah. Lalu lampunya ini loh, bermasalah itu lampunya. Tapi walaupun begitu, ya ini apartemen tuh sangat murah ya. Jadi aku tuh nggak bisa komplain. Hah? Emang berapa murah harganya? Ya sekitar 20.000 yen. Hah? 20.000 yen? Itu sangat-sangat murah. Berapa guys 20.000 yen kalau dirupiahkan guys? Oke. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Takashi mencurigai sesuatu. Ya, kamu pikir begitu ya? Aku tidak yakin deh. Oke. Ya. Asalkan kamu masih baik-baik saja itu nggak masalah sih ya. Cuman jangan sampai kamu menangis karena ketakutan. Ngomong-ngomong, gimana pekerjaan kamu? Masih di neraka. Kerjaannya masih di neraka guys. Oke. Bosku itu sakit. Aku disuruh bekerja terus, bekerja lembur. Terdengar sangat-sangat tidak enak ya guys ya. Suruh lembur terus guys. Siapa sih yang pengen disuruh lembur terus guys? Oke. Tidak berpikir untuk keluar aja dari pekerjaan. Tentu.
Tapi aku tuh nggak bisa. Aku tuh butuh uang untuk menghidupi diriku sendiri dan menghidupi orang tuaku. Seperti itu, guys. Walaupun di sini nggak ada tulisan orang tua ya, guys ya. Mengarang bebas. Ya, aku mengerti itu. Aku bekerja sebagai asisten detektif. Tapi aku tidak menemukan sesuatu yang kasus yang nyata. Jujur, itu sangat bosan. Aku ingin bekerja sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang nyata seperti itu. Oke. Kedengaran juga menyakitkan bagimu. Oke, Takashi, kita sama-sama, guys. Apa itu? Siapa yang memencet bel pada jam-jam segini? Siapa, guys? Kita lihat dulu ya, guys ya. Sekarang sudah pukul jam 9:30 kah itu? Maybe. Oke, kita lihat dulu. Siapa itu ya? Kita buka 1, 2, 3. Mbak. Oh, ini tetangga kita, guys. Ya, kamu mau ikutan minum-minum? Kok seperti itu tetangga kita? Ada sesuatu yang salah kah? Bisakah kamu untuk jangan berisik? Suaramu itu sangat menggangguku. Hah? Maaf ya, aku akan lebih berhati-hati. Guys, dia kok seperti itu, guys? Tidak kawan, kamu tidak kawan. Padahal kita nggak terlalu berisik ya, guys ya. Kita nggak ketawa-ketawa juga kok ya. Oke, siapa itu? Biasa, itu tetanggaku. Dia mengatakan, ya intinya kita tuh jangan terlalu berisik gitu. Apa? Kita kan nggak bersuara keras seperti itu. Perasaan kita nggak berisik ya, guys ya. Oke. Ya, mungkin dia itu hanya sedikit sensitif. Oke. If you let it slide now, he will think he can push you around. Oke, nggak apa-apa, Takashi. Kita harus baik sama tetangga. Kamu ingin aku mengatakan sesuatu pada dia? Oh, jangan. Apakah kamu mabuk, Takashi? Kamu mau ngomong apa sama dia nanti? Oh, apakah kamu mabuk? Jangan lakukan itu, Takashi. Baru pindah dari sini, Takashi, dan aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk atau terjadi masalah seperti itu. Ayolah, kita lupakan saja tentang ini dan ayo kita minum-minum, Takashi. Oke, baik. Oke, guys. Oh, 2 hours later, 2 jam kemudian. Ada apa pada 2 jam kemudian? Oh, kita kenapa ini? Aku berpikir aku sedikit mabuk kepayang. Mana Takashi? Takashi hilang. Jadi aku harus pergi tidur ya. Udahlah, tidurlah. Tapi pertama aku butuh untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Sepertinya aku kebelet, guys. Oke, kamar mandi. Mana kamar mandi? Ini. Oke, kita pipius. Kebelet. Agak pusing ya kita, guys, di sini. Kenapa ini bergoyang-goyang? Kenapa rumah kita bergoyang-goyang? Oke, sudah selesai kah? Sudahkah selesai? Oke, sudah selesai, guys. Kita harus keluar dari sini. Hah? Kenapa kita ada di sini? Bisa nggak kita tutup lagi, guys? Jangan keluar. Ini kayak peradaban kuno, guys. Ya nggak? Kayak kerajaan seperti itu kah? Apa ini? Ini TV. Suruh lihat apa? Oke, di situ ada jalan, guys. Kita harus jalan terus. Kita harus membuka pintu. Buka. Loh. Kok balik lagi? Bisa balik nggak? Nggak bisa, guys. Harus lurus terus.
Kenapa disuruh lurus terus ini? Emang ada apa? Nggak ada apa-apa di TV. Ayo kita pulang aja. Ini sepertinya akibat kita mabuk, guys. Makanya kita tuh jangan mabuk. Kalau mabuk kendaraan boleh. Mabuk kendaraan, kalian pernah nggak guys mabuk kendaraan? Oke. Nggak ada sesuatu kan di sini? Oh, dikunci guys. Dikunci. Ada sesuatu kah? Apa itu? Ada seseorang yang berdiri di situ. Bisakah aku membuka ini? Ini harus cepat-cepat guys. Gak bisa guys. Gak bisa. Orangnya makin dekat kah? Makin dekat guys. Waduh. 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 Dia mau keluar dari TV kah? Kayak Sadako. Dia kayaknya mau keluar dari TV deh guys. Tuh kan, bener. No kan, deket. Ini wajahnya kayak gini guys. Gimana nih? Semoga bisa dibuka ya guys ya pintunya. Kita tunggu, semoga bisa dibuka. Oh, akhirnya kebuka. Akhirnya kebuka. Kita bisa lari nggak guys? Nggak bisa guys. Kita nggak bisa lari teman-teman. Oh, hilang, dia hilang. Alhamdulillah dia hilang. Kita harus keluar dari sini. Oh, dikunci lagi dong. Gak ada. Dia gak ada loh. Apa? Gak bisa. Ini lewat dari mana? Kita harus kemana ini? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kan? Oke, kita kembali dari ke sini. Bisa. Oh, bisa. Kenapa ada tuh, bener kan? Dia muncul dari TV. Aku mau kembali lagi, gak bisa. Mau gak mau kita harus jalan. Kenapa dia seperti itu? Guys, dia menghilang. Buka. Dikunci. Mama. Kenapa? Oh, ini kebuka guys. Kebuka. Apa ini? Kenapa banyak darah? Terus ini ada kantong kresek. Ada suara langkah kaki. Ada suara langkah kaki. Terus ada suara seperti pisau guys. Tuh. No. Aduh. Siapa itu? Aku mau buka. Gak bisa. Aku mau buka di sini. Gak bisa. Apa itu? Ada suara lagi guys. Pintu mana nih yang bakal kebuka? Ayolah, aku hanya ingin keluar dari sini. Ini lemari nggak bisa dibuka kah, Laci? Kita ngumpet dari sini kah bisa? Nggak bisa guys. Ada sesuatu. Kita harus ngapain ini? Nggak bisa dibuka guys, no. Bisa dibuka. Kabur dari sini. Nggak bisa guys. TV-nya masih nggak ada, untung nggak ada. Oke, kita kabur guys, kabur. Oke. Aduh. Ayo.
Hanya mimpi buruk. Itu tadi TV. Oke. Itu mimpi yang sangat menyeramkan. Oke guys, untung hanya mimpi guys. Aduh. Oke, 2 minggu kemudian. Oh, kita ada di mana ini? Kita sepertinya ada di pusat kota. Oh, di restoran guys. Oke, ini bos kita guys. Apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Kamu sudah sering tertidur di tempat kerja. Oke. Maaf, aku tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Ini bukan sekolah, kamu tahu? Oke, maaf bos. Jadi, bagaimana kamu tidak bisa tidur? Mungkinkah bermain games atau sesuatu? Enggak, bukan seperti itu. Akhir-akhir ini aku bermimpi itu sangat aneh setiap malam, bos. Oke. Hah? Mimpi? Oke. Mimpi seperti apa? Aku tidak begitu ingat, bos. Tapi aku hanya berjalan dalam kegelapan. Setiap kali aku terbangun, aku sudah basah kuyup. Dan aku setiap malam itu selalu mendengar suara-suara aneh dari tangga sebelah. Mungkin karena itu aku tidak bisa tidur nyenyak, bos. Mungkin kamu harus berbicara kepada manajer apartemen tentang kebisingan yang terjadi di pintu sebelahmu. Oke. Tapi itu terjadi sesekali, bos. Jadi saya mungkin membayangkan tapi ini tuh sudah mempengaruhi pekerjaan kamu, bukan? Setidaknya ngomonglah ke manajer apartemenmu. Ya, mungkin aku rasa bos benar. Kenapa kamu nggak berpikir untuk pindah aja dari tempat itu? Aku nggak bisa, bos, nggak bisa. Oke. Aku nggak bisa pindah karena aku itu nggak punya uang banyak. Uangku tuh sedikit, kecuali bos memberikan aku gaji lebih besar. Seperti itu. Oh, bosnya langsung bingung ya guys. Dia berpikir mungkin aku bisa meminjamkan biaya pemindahan jika kamu mau. Hah? Serius? Oh, kita disuruh ngutang guys. Oke. Ya, cuman kamu boleh membayar kalau kamu mampu untuk membayar itu ya, kalau lagi ada uang. Oh, terima kasih bos, itu sangat membantuku. Oke, baiklah. Aku juga memiliki pengalaman yang serupa denganmu. Mendengarkan suara bising seperti itu sangat mengganggu kesehatan kamu. Itu mungkin masalahnya. Dan jika kamu pingsan, aku yang harus bekerja dan menanggung pekerjaan kamu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, pertama itu ke manajer apartemen. Lalu jika tidak ada yang berubah, maka lebih baik kamu pindah deh. Gimana? Oke guys. Kita lebih baik ngomong dulu ya ke manajer apartemen kita. Oh, seperti biasa kita di jalan melewati kegelapan. Lari aja guys, lebih cepat. Oke, kita lari teman-teman.
ada pesan di sini. Kita buka. Oh, dari Takashi. Dia memberikan pesan apa ini? Oke. Apartemen kamu itu sangat-sangat kacau, tahu nggak? Apa yang kamu bicarakan, Takashi? Aku tuh penasaran, terus aku coba mencari tahu. Nah, di situ ada 2 orang yang dulunya tinggal di situ. Itu tuh hilang. Yang pertama itu 5 tahun yang lalu. Lalu yang satunya lagi itu 1 tahun yang lalu. Hah? Kamu serius, Takashi? Ya, nggak diragukan lagi. Sebaiknya kamu harus hati-hati ya. Oke. Berarti bener guys, ada sesuatu yang aneh di kosan, di apartemen kita. Kita mending pindah nggak sih? Kita harus pindah nggak sih guys? Ada sesuatu yang aneh. Itu ada mobil siapa itu? Mobilnya ngebut sekali itu. Sudahlah, mending kita ke apartemen kita dulu. Besok kita berbicara sama manajer kita. Loh, ini tetangga kita kan? Ngapain kamu seenaknya? Ngapain kamu seenaknya ngeliatin apartemenku? Oke, tetangga yang aneh ya. Loh, kenapa kamar mandi kita terbuka? Kenapa kamar mandi kita terbuka, guys? Kita nyalakan lampu. Toilet kita terbuka dengan sendirinya. Semoga nggak ada sesuatu ya. Terbuka loh. Nggak ada apa-apa. Sudahlah, lebih baik aku tidur ya guys ya. Lebih baik kita harus tidur guys. Nyalakan. Tidur dengan lampu menyala. Oke. Nggak ada apa-apa. Loh, ini kenapa tiba-tiba terbuka guys? Kunci kah? Terus kita harus ngapain nih? Kita harus ngapain di sini? Oh, ada suara di balik pintu. Di balik tembok. Suara ini lagi. Apa sih yang dilakukan orang di ruang 204 tengah malam gini? Mungkin aku harus pergi dan mengatakan sesuatu. Iya, ini tuh benar sangat-sangat mengganggu ya. Do I only get word neighbor? Emang sangat aneh ya di sini guys. Oke, aku akan berbicara dengan manajer apartemen tentang ini besok. Oke guys, siapa sih guys? Kita coba. Nggak bisa guys, nggak bisa keluar. I'm thirsty. Oke. Sepertinya kita sedang kelapirin. Apakah di sini ada makanan? Nggak ada guys. Tak ada lah makanan. Snack gitu. Nggak ada sesuatu di sini. Kita kehausan dan kelaparan di sini. Oke. Kita diharuskan untuk pergi mencari snack ataupun semacamnya seperti itu, minuman agar kita tidak haus guys. Sebentar, kita lari aja ya biar lebih cepat. Ini dia. Oke. Oh, siapa sih? Siapa itu? Siapa yang berani-berani? Kamu main-main ya dengan saya tetangga. Kamu main-main dengan saya. Oke. Kamu jual, aku beli. Oke. Gak bisa nonjok kayak ini ya guys. Langsung kabur dia. Emang dasar ya tetangga nyebelin. Padahal kita baik loh guys. Tapi tetangga itu aneh sekali. Oke.
Kita belok mana? Sini aja. Ngasal ya guys ya aku beloknya. Ini rumah sepertinya rumah kosong ya guys ya depan tuh. Oke. Itu bener nggak ya guys ya? Gelap soalnya. Semoga aja bener. Oh iya bener. Ini. Ternyata ini jalan raya. Oke, pelan-pelan aja. Oh ini mobil yang tadi guys. Mobil yang tadi. Oke, aku harus membeli bir, chips, green tea, sama toilet paper. Bir. Oke, aku mendapatkan bir dari mana guys? Kita cari bir. Bir. Kenapa harus bir lagi guys? Mana bir? Oh ini bir. Ini bukan. Ini tuh green tea guys. Lalu di sini. Oh ini bir. Oh birnya namanya Namaki kah? Oke. Lalu ini ada chips. Lala. Gayamu itu aku suka. Gayamu kok seperti itu, Nak? Oke. Matamu tertutup oleh rambut. Oke. Kamu namanya Horikawa, guys. Kamu telah dirasuki. Apaan sih nggak jelas? Guys, tiba-tiba kalian belanja. Terus kalian ketemu orang seperti dia. Dan orang itu bilang seperti ini. Jelas banget gak guys? Nggak jelas. Bilang kalau kita tuh dirasuki arwah kah? Hah? Aku tidak bermaksud untuk menakutimu, tapi aku merekomendasimu untuk melakukan ritual pemurnian. Oh tidak, makasih. Kita sebaiknya cari tisu toilet. Oh ini nih tisu toilet. Jongkok dulu lah. Oke, sudah semua. Waktunya membayar tagihan. Ini dia. Silakan dihitung. Selamat datang. Namanya clerk. Ini semuanya totalnya 850 yen. Oke. Bayar ya. Oke. Terima kasih. Selamat datang kembali. Ambil dulu, guys. Oke. Kita mulai lari. Sudah kayak lari maraton. Lari. Hujan. Kita nggak bawa payung, guys. Hujan. Ayo lari. Hujan deras loh. Kebasahan kah kita? Itu ada bapak manajer. Kita ngomong dulu ya, guys. Ini bapak manajernya serem banget, guys. Dia lihatnya seperti ini banget. Oke. Oh, manajer, selamat malam. Apakah kamu berlindung dari hujan, manajer? Oke. Oh, selamat malam. Ya, saya keluar untuk berjalan-jalan. Tapi ternyata tiba-tiba hujan turun. Oke. Kita pilih yang mana? Ini nomor 1 guys ternyata. Apa itu? Apakah terjadi masalah? Gini Pak Manajer, akhir-akhir ini ya, itu tuh banyak sekali kebisingan yang datang dari ruangan 204 setiap malam itu sangat mengganggu aku. Hah? Ruangan 204 kau bilang? Iya. Kenapa Pak Manajer menunduk? Jangan seperti itu lah Pak, kamu menakuti kita. Itu nggak mungkin ya. Setahu aku, ruangan itu tidak seharusnya ada orang yang tinggal di situ.
sepertinya nggak ada orang masih situ. Apa? Tapi aku mendengar suara bising di situ, Pak. Tidak setiap malam sih, kadang-kadang. Oh, begitu kan? Oke. Oke, baiklah. Mungkin aku harus cek ruangan 204 ya, untuk memastikan saja. Sungguh? Oh, itu sangat menolong saya, Pak. Oke, namun aku sekarang itu nggak memiliki kuncinya hari ini, jadi saya harus memeriksanya besok aja ya. Jika terjadi sesuatu, jangan segan-segan untuk memberitahu aku, oke? Oke, mengerti, Pak. Saya akan memberitahu Bapak jika ada terjadi sesuatu. Siap. Oke, sudah guys, kita harus ke atas guys. Kita waktunya ke atas. Oke, seperti biasa kita lari-lari aja, karena kita kan habis kehujanan nih. Oh, salah, itu apartemen yang aneh itu. Apa? Emang seperti ini ya, berarti ya apartemen kita ya. Ini kebuka kan ya? Mungkin hanya imajinasiku saja. Iya guys, tadi kan kita nggak membuka gorden ini ya guys ya. Ya nggak sih guys? Kita nggak membuka gorden ini loh. Nggak membuka tirai. Oke, sekarang kita di sini. Aku harus tidur untuk hari ini. Oke, kita tidur guys. Oke, apa yang terjadi? Oh, suara itu lagi. Suara bising lagi. Aku tidak bisa seperti ini lagi. Oke, kita harus bilang ke tetangga sebelah nih guys. Kenapa kayak gini warna merah? Kenapa warna merah? Kita harus ngomong ke tetangga sebelah itu guys, supaya jangan bising-bising. Oke. Wih, merah loh guys. Kenapa merah ini? Tutup dulu ya. Kenapa merah? Dengan tenaga dalam loh kita. Tidak mau keluar dia. Oke, nggak mau keluar dia guys. Kan katanya di sini bising. Di sini nggak ada orang. Tapi kita ketuk emang nggak ada orang sih guys. Gimana ya guys ya? Kita balik lagi kah? Coba guys. Masih ada. Ya ampun guys, itu orang emang benar-benar ya. Coba kita. Sudahkah? Masih guys, kita harus lapor ke bapak manajer nih. Bapak manajer tinggal di bawah kah? Loh, ini mana jalan? Mana guys? Kenapa tidak ada jalan? Kita harus kemana nih guys? Oh, ada sesuatu di sini guys. Coba bentar. Ada sesuatu di sini. Ada kunci. Kunci ruangan 204 kah? Siapa itu? Siapa ini guys? Siapa ini? Perempuan yang sama itu ya, perempuan yang ada di televisi itu. Kita siap-siap guys. Kayaknya kita harus ke ruangan ini deh guys. 204. Coba ya guys ya. Semoga tidak terjadi sesuatu yang mengerikan.
guys, kita sudah masuk. Apa ini? Apa ini? Apa ini guys? Oh. Apa ini? Apa itu guys? Banyak sekali. Ya ampun guys, banyak sekali darah di sini. Banyak lalat, banyak gergaji. Apakah ada pembun-bunan di sini guys? Kita sebaiknya pergi ya guys. Aduh, apa? Seseorang datang. Aku harus sembunyi. Aduh guys, sembunyi guys. Duh, ini di sini bisa nggak? Bisa. Aduh. Guys. Aduh. Semoga tidak tertangkap. Semoga tidak tertangkap guys. Aduh. Jangan tertangkap. Hah? Oke. Aman. Amankah? Oke. Dia hilang guys. Dia sudah pergi. Oke. Oh ternyata tadi laki-laki tadi itu ternyata adalah tetangga kita di ruangan 202. Dia ternyata pembun-bunnya guys. Apa yang harus kita lakukan? Aku butuh untuk menelepon seseorang. Siapa yang akan kita telepon? Apartemen manager, polis, ataukah Takashi? Menurut kalian gimana guys? Kita menelepon siapa dulu? Kalau kita menelepon apartemen manager, rasa-rasanya kok kurang gimana gitu ya guys ya. Kita menelepon polisi aja dulu guys. Barangkali ini adalah pilihan yang benar. Coba, semoga aja betul ya. Polis. Oke, kita telepon polis guys. Oke. Ya, ini polisi. Oke. Oh, polisi akan segera sampai dari sini. Akan sampai di sini gitu ya. Intinya akan sampai segera. Terus kita ngapain guys? Sepertinya kita harus lari. Mama. Aduh, kenapa dia di situ? Kita mati. Kenapa dia di situ? Kita ulangi lagi guys. Oh. Kamu mau menyerangku kah? Guys, itu polisinya. Aduh, bapak. Tolong. Polisinya. Oh, sudah datang guys. Untung saja. Pak polisinya lucu banget. Oke. Ternyata kita betul guys. Oke. Oh, seorang pria. Ternyata itu adalah pembunuh berantai guys. Tetangga kita itu adalah pembunuh berantai.
Oh, jadi gini guys, jadi pria di sebelah itu ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan. Nah, jadi di kamar 204 ini itu terdapat gergaji dan beberapa tidak dikenal. Nggak dikenal tuh, ada mayat yang nggak dikenal. Nah, ternyata kejahatan itu tuh terungkap guys. Kemudian manajer apartemen itu menghilang pada saat malam itu juga. Nah, polisi mencurigai dia sebagai kaki tangan, tapi tidak ada petunjuk guys. Jadi sebulan setelah berlalu, kita itu meminjam uang dari bos. Kemudian kita pindah. Oke, jadi ini kenangan kejadian itu tetap masih ada guys ya. Insiden itu tuh masih ada. Tetapi paling enggak kita itu sudah enggak bermimpi buruk lagi. Nah, oke. Akhirnya kita mendapatkan good ending guys. Coba guys, kita mencoba untuk menelepon manajer apartemen. Apa yang akan terjadi ya? Oke, kita coba dulu guys. Oh, ini Takashi. Oh, ternyata belum selesai guys. Jadi hari ini saya makan sebanyak yang Oke, jadi si Takashi ini mungkin menraktir kita guys ya. Jadi terserah mau makan apa aja seperti itu. Oh, terima kasih Takashi, kamu baik sekali. Oh, kita seperti biasa guys, memesan bir. Apa ini? Dia bilang, oh jadi pria yang di ruangan 202 itu, dia masih tidak mengatakan apapun. Oh ya. Oke, menurut polisi dia nyaris tidak mengatakan sepatah kata apapun selama interogasi guys. Jadi dia cuma diam aja guys. Ya emang aneh ya tetangga kita itu. Oke. Terus gimana manajer apartemenmu? Adakah itu berita terbarunya? Dia benar-benar menghilang setelah malam itu. Jadi si manajer apartemen itu tuh menghilang guys, gitu aja. Itu di sebelah kita ada manajer apartemen. Apakah ini hanya imajinasi kita ya guys ya? Seriuskah? Itu sangat menakutkan. Ya emang menakutkan. Itu lihat di sebelahmu manajernya. Tuh guys. Itu hanya imajinasi kita guys. Apa? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kok. Kita mendapatkan good ending guys kali ini. Oke, kita coba untuk menelepon manajer apartemen kita ya. Apa yang akan terjadi? Oke. Kita coba ya guys ya. Kita ke load game. Oke, chapter 4. Apa yang akan terjadi sekiranya? Ini dia. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Oke, kita mencari kunci dulu ya guys ya. Kita cari kunci dulu di sini. Kayaknya sepertinya ketika kita mendapatkan kunci, setelah itu kita menelepon manajer apartemen, kayaknya kita gak akan selamat deh guys. Sudah dipastikan. Karena kan emang biang keroknya itu manajer apartemen, kaki tangannya guys. Oke, ini kuncinya. Oke, siap. Nah, itu perempuan yang saya lihat di mimpi burukku. Sepertinya itu korban dari ulah kamar 202 dan ulah dari manajer kita. Tutup aja. Oke, kita waktunya buka. Ulala, apakah yang akan terjadi? Aku nggak sabar guys. Kayaknya sepertinya kita bakal meninggoy di sini. Oke. Kita coba telepon manajer apartemen kita. Oke, kita telepon. Halo, manajer, ini aku.
Ada apa yang terjadi? Kamu terlihat bernapasnya terengah-engah seperti itu ya. Aku ada di ruangan 204 sekarang. Di ruangan ini tuh ada darah. Sepertinya aku mencurigai bahwa pelakunya itu adalah pria kamar 202, manajer. Oke, tarik napas dan tetap tenanglah. Pria dari ruangan 202. Iya. Saya berhasil sembunyi, manajer. Jadi dia tidak memperhatikan saya. Tapi dia sepertinya mencari sesuatu deh. Manajer apartemennya sedang berpikir sepertinya. Oke, jujur. Aku punya banyak pertanyaan untuk kamu. Tapi sekarang bukan waktunya. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Oh, belum. Saya belum menelepon polisi, manajer. Tidak, belum. Oh, begitu. Oke, aku akan menghubungi polisi. Ruangan itu seharusnya tuh kosong, tapi tampaknya kamu itu terjebak dalam sesuatu yang serius kali ini. Oke, aku akan menuju ke sana sekarang juga. Oke, manajer, cepat ya. Tinggalkan apartemen itu segera dan tunggu di apartemen Anda. Oke, itu sangat berbahaya. Siap. Kita harus sembunyi sekarang juga, guys. Sebentar, guys. Kita harus cepat-cepat, guys, sembunyi. Ini apartemen kita, guys. Sembunyi, guys, di apartemen kita, guys. Nah, dia. Kita tutup. Kenapa ini jadi berdarah-darah? Loh. Kita langsung dibun-bun dong. Oke, guys, kita terbangun. Kita masih hidup ternyata. Di sini ternyata pelakunya adalah manajer. Kamu terbangun sekarang. Sejujurnya, Anda itu cukup merepotkan bagi saya. Kenapa kamu buka ruangan ini? Aku sudah mengingatkanmu. Temanmu juga. Menyelinap seperti itu menjadi gangguan bagi saya. Sudah waktunya aku menyelesaikan segalanya. Properti ini harus segera ditangani. Oke, selamat tinggal. Ruangan 203. Kita dibun-bun, guys. Oke, berarti ini adalah bad ending ya. Bad ending, betul sekali. Ini bad ending. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Bye-bye.